Kami akan membahas mengenai alokasi waktu keluarga sebelum dan selama pandemi COVID-19. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu pandemi COVID-19? Jadi, pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang. COVID-19 adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh coronavirus 2 atau SARS-CoV-2 yang ditandai dengan gejala demam, batuk kering, dan sesak nafas. Seiring dengan meningginya tingkat kasus positif di Indonesia, pemerintah mengambil beberapa kebijakan seperti PSBB, SFH, dan WFH. PSBB sendiri adalah singkatan dari pembatasan sosial berskala besar. Kebijakan ini berupa pembatasan kegiatan penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit. Selain PSBB, kebijakan lainnya yang ditetapkan selama adanya pandemi COVID-19 adalah SFH. SFH sendiri adalah kependekan dari School from Home atau kegiatan bersekolah dari rumah. Dan salah satu kebijakan lainnya adalah kebijakan WFH yang merupakan bentuk kerja jarak jauh atau bekerja dari rumah. Nah, sebelum lebih jauh masuk ke pembahasan alokasi waktu keluarga sebelum dan selama pandemi COVID-19, tentunya kita juga harus tahu dulu dong apa itu keluarga. Dirangkum dari konsep beberapa ahli, keluarga sendiri memiliki pengertian sebagai rumah tangga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan yang di dalamnya terdapat peran yang dijalankan masing-masing anggota keluarganya. Selanjutnya, kita juga harus tahu dong apa yang dimaksud dengan alokasi waktu keluarga. Alokasi waktu untuk keluarga adalah waktu luang yang digunakan secara bersama-sama oleh anggota keluarga dan dimanfaatkan oleh pasangan suami istri dan anggota keluarga mereka untuk alokasi waktu sebelum adanya pandemi. Mayoritas alokasi waktu sebelum adanya pandemi oleh responden kami dilakukan dengan cara rekreasi, berbincang lewat telepon, dan mengunjungi sanak saudara. Biasanya, waktu yang digunakan untuk berinteraksi dan bercengkrama dari masing-masing responden adalah pada saat malam hari. Sebelum adanya pandemi COVID-19, para responden mengakui bahwa waktunya kebanyakan dilakukan di luar rumah. Dampak dari adanya pandemi. Dari penuturan masing-masing responden yang kami wawancarai, didapatkan data bahwa pandemi COVID-19 membawa dampak yang cukup besar pada sektor ekonomi responden kami. Hal ini dikarenakan adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang membatasi aktivitas responden di luar rumah. Hal tersebut mengakibatkan mayoritas keluarga responden mengalami hambatan dalam bekerja sehingga pendapatan yang mereka peroleh menjadi menurun. Selain itu, pandemi juga berdampak pada aspek psikologi di mana mayoritas responden mengaku menjadi lebih mudah bosan. Pandemi COVID-19 banyak memberikan dampak terhadap aspek kehidupan manusia, salah satunya pada perubahan alokasi waktu untuk keluarga. Setelah adanya pandemi COVID-19, keluarga lebih banyak menghabiskan waktu bersama di rumah seperti mengobrol dan berbincang bersama, sebab semua anggota keluarga berkumpul di dalam satu rumah. Tetapi, ada pula keluarga yang waktu bersama keluarganya berkurang, karena digunakan untuk mencari penghasilan tambahan karena perekonomiannya terguncang akibat pandemi ini. Dengan demikian, setelah adanya pandemi COVID-19, mayoritas di dalam keluarga terjadi penambahan waktu bersama. Sebelum adanya pandemi COVID-19, waktu yang dihabiskan oleh keluarga sangat terbatas, seperti hanya bertemu saat makan bersama, bertemu di hari libur, bertemu saat agenda rutin liburan bersama, dan bertemu saat hanya family time. Tetapi, setelah adanya pandemi COVID-19, waktu yang dihabiskan oleh keluarga lebih banyak dan lebih fleksibel, sehingga keluarga sering melakukan aktivitas bersama seperti mengobrol bersama, memasak bersama, hingga makan bersama. Terlepas dari masa sebelum pandemi dan selama pandemi COVID-19,
Kegiatan di waktu senggang bersama keluarga sangatlah penting. Kedekatan di antara anggota keluarga salah satunya ditunjukkan dengan intensitas waktu yang digunakan dalam berkegiatan bersama keluarga. Responden dengan inisial AA contohnya, dia mengungkapkan bahwa kegiatan yang sering dilakukan oleh keluarganya di waktu senggang dapat berupa jalan-jalan dan makan bersama keluarga. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan terhadap beberapa keluarga, kegiatan yang sering dilakukan oleh para keluarga di waktu senggang cukup beragam, mulai dari jalan-jalan, rekreasi, makan bersama, ada yang berolahraga bersama seperti bersepeda, dan ada juga yang mengunjungi rumah keluarga. Nilai menjadi pegangan penting untuk para keluarga dalam menjaga hubungan dan keharmonisan keluarga. Fungsi-fungsi dalam keluarga akan berjalan baik apabila setiap anggota keluarga mampu memegang nilai yang telah disepakati bersama dalam keluarganya dengan baik. Salah satu responden berinisial SK mengungkapkan bahwa nilai yang dipegang oleh keluarganya adalah mengutamakan kepentingan keluarga terlebih dahulu daripada kepentingan yang lain. Berdasarkan wawancara terhadap beberapa keluarga, nilai-nilai luhur yang berlaku dalam keluarga cukup beragam, meliputi nilai kebersamaan, keterbukaan, keharmonisan, kekeluargaan, dan keluarga menjadi prioritas pertama dari berbagai kepentingan. Pandemi COVID-19 telah berdampak besar terhadap kehidupan termasuk alokasi waktu untuk keluarga yang biasanya akhir pekan pergi untuk rekreasi. Setelah pandemi, kegiatan keluar rumah menjadi terbatas. Dari sektor ekonomi mengalami penurunan karena mendapat berbagai hambatan seperti pemberlakuan PSBB. Sedangkan dari sisi psikologis banyak yang mengalami stres ringan. Namun, di samping itu, semua waktu bersama keluarga menjadi lebih banyak sehingga menambah nilai-nilai kekeluargaan. Semoga pandemi COVID-19 segera usai agar dapat beraktivitas kembali normal dan nilai-nilai kekeluargaan tetap dijaga, walaupun mungkin terjadi perubahan alokasi waktu untuk keluarga setelah aktivitas normal kembali. Di samping banyaknya dampak negatif yang dialami pada berbagai sektor kehidupan, namun hikmahnya pun waktu yang dihabiskan bersama keluarga bertambah, sehingga momen ini dapat dijadikan untuk meningkatkan nilai-nilai kekeluargaan.